Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah muqarrabin husanan mu'allif hadzal kitab. Sayyid Muhammad Ibnu Alwi Al-Maliki. Summa ila jami'il kubur muslimin wal muslimat. Husan aba'ana ummatina wa jatina wa jatina wa san masyaallah masyayikhina. Husan ila mahatina al-asqiya talamidi wa asatidhi wa ali baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 29. Al-adabul lati tahussu ala qatil usrah biwiriha. Etika yang khusus hubungan antara keluarga dengan yang lain. Al-adabu etika ala tahussu kang khusus apa adab ala qatil usrati yang hubungane keluarga biwiriha. Ai ala qatil kharijiyah tegese hubungan keluar. Hubungan luar ini ada beberapa yang disampaikan dalam kitab ini. Satu, ala qatil usrati hubungannya keluarga, bil karobati kelan kerabat, wadawil arhami lan dawil arham ya keluarga. Ini sanak raket orang Jawa. Apa yang harus kita lakukan kalau kita terkait dengan keluarga dan famili? Wadzalika iku bisilati dengan silaturahmi. Ada kewajiban kalau kita punya keluarga untuk silaturahmi. Kayaknya ini lagi rawan. Sekarang banyak anak-anak tuh dengan misanan aja nggak kenal. Gitu kan? Tahu di apa biasanya? Reuni keluarga. Sing kecil-kecil, sing remaja, SMP, SMA, padang kuliah. Silaturahmi, reuni itu gak kok salaman akur dengan keluarganya. Main HP dewe-dewe. Akhirnya mereka gak kenal. Padahal kan sepupu itu kan deket banget toh. Karena sepupu itu tunggal apa ya? Tunggal mbah ya? Kan deket banget. Nah, kayaknya ini yang perlu kita cek kembali terkait dengan Anda kenal nggak dengan sepupu minduan? Minduan itu apa? Rong pupu ya. Ini maduronya. Minduan, mentelu, itu harus kita akrab, harus kenal. Itu salah satu etika dalam Islam, hubungan famili. Apa yang harus kita lakukan adalah wasilati, yaitu bisilati dengan silaturahim. Wal mawadati, dan kasih sayang, wal ihsani lan berbuat baik ilahi maring mereka. Hubungan kekeluargaan itu harus akrab. Kalau Anda nanti jadi ibu, harus mengenalkan ke anaknya, iki ndo, iki le, ini family, ini pernah apa, nyeluke mbak, ini nyeluke adik. Kan harus dikenalkan gitu. Anda harus kenalkan itu. Yang sekarang yang saya bilang kita lagi rawan karena tidak sedikit di antara kita yang nggak akrab dengan familinya. Wa ziarati, dan ziarah lahum maring mereka. Lah dulu zaman kita masih kecil, lah riyo dijak ziarah. Dikenalno iki pamane, iki minduan, mentelu. Saiki riyo iku gak silaturahmi. Sing rame tempat rekreasi. Gitu kan? Coba akhirnya kan kita nggak kenal. Yuk bener sekarang ada lebih canggih karena ada dulu tidak banyak kegiatan reuni keluarga. Sekarang ada reuni keluarga, tapi sayangnya reuni keluarga kemudian menjadi tidak cukup mengakrabkan karena kita sibuk sendiri, negak sibuk sendiri pameran gelang, krombyong kalau melaku bisa ngene balik. Ada toh yang mulai begitu. Katanya penjual toko emas, bukan penjual toko emas di Malang ini pernah cerita dulu pas haji bareng. Pak cerita, Ustaz, kalau menjelang lebaran itu emas itu laris, walaupun emas yang paling muda itu laris, tapi untuk mantri lebaran balik maneh. Berarti kan tradisi budaya kita lebaran itu menjadi momen di mana kita kadang ajang mulai ke kampung, mulai nang kampung serentengan gini. Sopo ae di
sikile, kalunge, kupinge, kabeh. Nanti balik ini resik maneh. Itu katanya penjual emas di daerah kita. Tugas kita ketika terkait dengan keluarga adalah biziarati, dengan ziarah lahum maring mereka. Kan itu dulu kalau kita masih kecil, bapak ngancu itu mesti lah kita mulai neng orang tua sana main ke bibi, main ke paman, main ke Pak D. Kenapa harus gitu? Karena emang kita harus begitu, silaturahmi dengan keluarga kita. Anda lama di pondok, lama di Malang, kadang mulai ku dekem neng kamar, wis gak metu. Nah, terus akhirnya gak kenal dulure. Mestinya ketika pulang, kan Anda pulang jarang. Alasannya sibuk. Di Malang tuh sibuk banget, tugasnya akeh. Apalagi dosennya killer lagi. Terus mulai itu mestinya karena jarang pulang, harusnya kan silaturahmi ke family, ke keluarga yang dekat. Nah, kita kadang lupa. Wa tafaqqadu, dan memeriksa li ahwalihim maring keadaan mereka, wa su'ali lan tanya andum saking mereka. Apa yang harus kita lakukan adalah silaturahmi, ziarah, nanya kabare Mbak, kabare gimana. Kalau kami biasanya kalau ke Nganjuk, kita sempatkan main ke family untuk paling nggak kita ketemu, karena kita kan jarang, belum tentu kita setahun ketemu pisan toh. Kalau pas liburan ada waktu, kita usahakan untuk, walaupun mungkin hanya nggak lama. Kalau kita punya rezeki, mungkin kita hanya bagi sembako, walaupun dengan paling nggak itu, kita kenal ini family kita. Mestinya begitu kita. Fakot kolang teman-teman nanti ke sapa Rasulullah SAW. Ta'alamu, belajar sapa sira min ansabikum, saking nasabmu. Kata Nabi, fahami nasab kita, fahami dulur-dulur kita. Ke atas itu siapa saja. Nak wong biyen tuh ada yang enak toh sing hafal. Kita anak sapa dari mbah kemana. Dulu kalau di pondok itu ada teman yang gawe silsilah. Dari dia, bapake, mbake sampai wayang. Sampai Parikesit, Arjuna, sampai wayang, lu hafal. Katanya itu gawe silsilah. Nanti kita godani loh, sama ini keturunan wayang tuh Mas. Tapi itu artinya mestinya kita begitu, tahulah silsilah kita itu dari mana. Nabi mengajarkan itu. Pelajari nasabmu, satu. Ing barang dari nasab itu tasiluna, podo silaturahmi bihi kelan ma arhamakum ing keluargamu. Pelajari nasabnya, kemudian dari situlah kemudian kita berusaha untuk menyambung lagi silaturahminya. Kalau kita kan nggak akan silaturahmi kalau nggak tahu nasabnya. Iki pernah apa, mase, adike. Misalnya kalau dulu akeh toh di kamar belakang itu yang satu grup. Tante Ulpa, ada siapa lagi dulu? Ada Atip, ada ini kan kadang nggak jelas. Iki sopo, ada Tante Ulpa itu kan sama setaya. Sampai Ana, misanan. Kadang iki nggak jelas. Anunya. Loh, padahal kan itu dekat gitu ya. Dengan Atip, dengan siapa lagi? Yang Kediri. Evi. Itu kan masih sak gerombol. Mestinya kan sak gerombol itu kenal. Nah, kita kan nggak kenal. Ngerti nih? Kok ngerti? Yuk kalau kenalnya baru di sini. Coba. Itu loh generasi muda kita yang kita perlu belajar. Nabi mengatakan ta'alamu min ansabikum matasiluna biyarhamakum. Pelajari nasabmu, fahami nasab kita, urutan keluarga kita, sehingga dari situlah kemudian kita bisa silaturahmi. Itu wasiat kanjeng Nabi. Kalau ngendika, kalau kita sudah kenal nasabnya, maka ketika kita sedekah ke saudara, maka pahalanya menjadi dua. Wasadaqatu utawi sedekah alal miskin yang ngatasi orang miskin iku sadaqatun, satu sedekah. Tetapi wa ala dawi rahimi lain ngatasi keluarga isnani, menjadi dua.
Kalau kita podo-podo sedekah kepada orang miskin di luar keluarga nilainya 1. Tapi kalau orang miskin di dalam satu keluarga nilainya 2. 1 sodakotun, yang kedua silaturahim. Nah, akhirnya kan nyambung malih toh, keluarganya udah deket lagi. Karena itulah kemudian nasab itu kita perlu paham urutannya sopo. Biasanya orang Arab, kelompok Habaib, Alawiyin itu kan jelas, nasabnya jelas banget urutan ke atasnya. Nah, di Jawa nggak tahu, kayaknya nggak begitu ini. Madura saya nggak tahu. Madura mungkin akan bulet maneh karena nikahi ponakane, nikahi bibie dinikahi, ya kan? Biasanya kan dekat begitu. Itu tradisi di tempat-tempat tertentu. Tapi yang pasti kita diajari kalau kita nanti sudah nikah, maka kita harus ngajari anak-anak kita untuk kenal kerabatnya. Kemudian bisa silaturahmi. Itu 1. Kedua, alaqatul usrati, hubungan keluarga bil khodami, dengan pembantu. 1 dengan keluarga, sesama keluarga. Yang kedua dengan pembantu. Apa yang harus terjadi? Wadzalika, utai ini iku bil ihsani, diperintahkan untuk berbuat baik, warifki, lan welas asih, wa tarki takaburi, lan meninggalkan takabur, alai mengatasi khodam, mengatasi pembantu, au istiqdzarihim, atau merendahkan mereka. Kalau Anda kaya, kemudian mungkin di rumah nanti Anda punya pembantu, maka 1, kita harus tetap menghormati mereka dan tidak merendahkan mereka. Karena bagaimanapun pembantu itu kan tetap manusia juga yang nggak bisa kemudian diperlakukan secara sewenang-wenang. Kalau ngendika sapa Kanjeng Nabi, hum utai mereka para pembantu iku ikhwanukum, saudaramu. Ja'alahum, menjadikan hum ing mereka sapa Allah tahta aidikum, di bawah kendalimu, di bawah kekuasaanmu. Kata Kanjeng Nabi, para pembantumu itu adalah saudaramu juga yang oleh Allah diamanai menjadi di bawah kekuasaan kita. Karena itu faat imu, mongko ngasih makan sapa sira hum ing mereka mimma saking barang tak kulun, yang makan sapa sira. Karena itu makannya sama. Kalau Anda kaya, jangan pernah dibedakan makannya pembantu karo apa maneh makan Anda. Oh, ini kan juragan harus beda. Juragan mangane terong, pembantu tempe. Misalnya. Oke, ya enak terong timbang tempe. Misalnya. Tapi yang jelas sama. Ada tuh banyak kasus di dunia artis yang kekerasan terhadap pembantu yang disebabkan dulu ada seorang tokoh yang kemudian ditangkap polisi karena menganiaya pembantu. Salah satu ketika ditanya kenapa menganiaya pembantu, karena dia mengatakan pembantu itu nyuci bajunya jadi satu. Jadi bajunya pembantu dengan bajunya anaknya dijadikan satu dengan satu mesin cuci itu loh, nggak mau. Karena itu menganggap bajunya pembantu itu kotor. Coba segitunya. Kita lupa, oke, dua itu kelambine. Mungkin bedanya hanya satunya dikai ngelepon yang dapur, yang satunya dikai ngelepon yang wedi-wedi. Anak yang kecil. Nah, misalnya begitu. Karena itulah kalau Anda nanti kaya, punya pembantu, kasihlah makan yang sama dengan kita. Apa yang kita makan, ya itulah yang dimakan mereka. Waksuhum, lan gawe pakaian, kasihlah pakaian sapa mereka mimma saking barang talbasuna. Pakaiannya juga begitu. Belilah pakaian yang layak seperti kita memakai pakaian. Dan seterusnya, wala tukallifuhum, lan jangan membebani sapa sira hum ing mereka ma ing barang layutikuna, yang tidak mampu sapa sira. Jangan dikasih pekerjaan yang di luar batas ini kemampuan mereka. Saya kira Anda kemarin lagi baca kasus WNI yang di kapal asing yang rame itu. Cobalah mereka diperas kadung-kadung di tengah laut, dipekerjakan, mereka hanya tidur 2 jam. Mereka harus dipaksa untuk kerja keras. Coba. Ketika ditanya, apakah nggak ada kontrak kerja, mereka nggak tahu. Ternyata kontrak kerjanya baru dibuat di atas kapal.
Itu kan luar biasa toh. Dan itu tidak jarang terjadi kasus-kasus. Itu kan artinya CV itu atau siapapun dia yang berkuasa di situ telah memberlakukan para pekerja di luar batas kemampuannya. Bagaimana mungkin mereka harus tidur hanya 2 jam, 3 jam. Makan itu hanya dikasih waktu 10 menit, 15 menit. Mereka terus harus kerja. Dan mereka kan nggak bisa keluar karena di atas kapal. Dan beberapa di antara mereka kan kemudian meninggal toh. Yang meninggal karena di tengah laut kemudian harus dilarung, ditenggelamkan toh, karena nggak mungkin dikubur. Akhirnya kan dilarung ke laut. Nasib pekerja kita WNI. Padahal mereka sangat mungkin di rumah punya istri, punya anak yang menunggu kedatangan mereka. Ini banyak kasus begitu. Itu contoh bagaimana sebuah policy yang memberlakukan manusia, pembantu, atau pekerja, buruh di luar batas kemampuan. Kalau di sini Nabi, salah satu yang diwasiatkan Nabi, wala tukallifuhum ma la yutikuna. Jangan pernah membebani pembantu itu di luar batas kemampuan dia. Kan ada, kalau ekonomi atau apa itu yang mengatur itu, kontrak kerja, kemampuan manusia itu seberapa. Kalau dulu kasus pekerja perempuan kita yang di Saudi, itu yang dulu pernah saya ceritakan pas mulai bareng umroh itu, seorang ibu-ibu sepuh yang nangis-nangis di pesawat karena dia merasa pekerjaannya tuh terlalu berat, kontraknya 2 tahun di rumah yang besar. Ketika itu dia cerita, biasanya kayak tradisi Arab itu kayak India, satu rumah itu dikumpul beberapa keluarga, bae, anake, putune ngumpul satu rumah. Ibu yang sepuh tadi harus ngopeni mulai bae, anake sampai cucunya. Sehingga beliau cerita di kapal, di pesawat itu sambil nangis betapa beratnya perjuangan beliau menjadi pembantu di Saudi. Kayak gitunya loh. Itu artinya memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan. Nah, kalau Anda nanti kaya, jangan begitulah. Ada hal-hal yang kita harus paham tentang kemampuan mereka. Itu kedua, hubungan keluarga dengan pembantu. Kita harus memperlakukan mereka sebagai saudara yang makan, minum, dan seterusnya sama dengan kita, dan tidak membebani pekerjaan di luar batas kemampuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, alaqatil usrati, hubungan keluarga bil jari dengan tetangga. Untuk keluarga wadhalika iku bikromihi, kelawan memuliakan tetangga, wal ihsani, lan berbuat baik bi kelawan keluarga. Kalau Anda nanti punya keluarga, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah berbuat baik pada tetangga dan memuliakan tetangga. Kadang ada orang yang karo tangga ini aku gak kenal, makanya berangkat pagi mulai bengi. Kayak ceritanya dulu di perumahan, ada sebuah keluarga kaya yang dia nggak begitu dikenal oleh kanan kirinya, karena berangkatnya pagi banget. Yang lain baru bangun, dia udah berangkat kerja. Yang lain sudah mau turu, dia baru datang. Suatu ketika tetangga kanan kiri nggak tahu kalau dia lagi pergi, karena nggak tahu, biasanya juga nggak tahu. Kemudian tiba-tiba ada mobil box masuk ngambil barang. Dipikir itu tukang yang disuruh, ternyata itu maling. Siang-siang disungi nama mobil box. Tetangganya juga tahu, tapi diam aja. Dipikir keluarganya aja, wong santai aja. Karena kita nggak kenal itu loh. Karena itu berbuat baik pada tetangga itu menjadi suatu keniscayaan. Dengan cara itulah maka kemudian rumah kita menjadi aman. Masih ingat kalau orang Jawa mengatakan pagari rumahmu dengan piring dan sendok. Maksudnya biasakan berbuat baik pada tetangga, berbagi makanan, bukan kok sendok dijejer dijejer keliling rumah. Nah, atau kalau di masyarakat tertentu katanya ngamalkan pepatah itu, pokoknya setiap jendela, setiap pintu ini dikasih piring.
Nah, sehingga kalau dibuka masih gelondangan. Padahal kan mestinya nggak begitu. Tapi berbuat baiklah pada tetangga sehingga kemudian tetangga itu akan saling melindungi, saling membantu. Karena walaupun Anda punya family, misalnya polisi, tapi kan itu adoh. Yang paling dekat dengan kita kan tetangga kanan kiri kita. Wal ihsani ilaihi bil aula, apalagi disarankan tarku adzatihi, meninggalkan untuk menyakiti tetangga. Jangan pernah padu karo tetangga. Wasibabihi, lan mencaci tetangga. Jangan tukaran karo tetangga, jangan menyakiti tetangga. Apalagi wal waqiati bihi, memberikan fitnah. Wis mulai nek tanggane mulih diinceng ki nggo kerdus apa nariyaya. Ngomong akhirnya ribut ambek bojone. Iku lho ya, tangga depan itu loh. Tadi datang nggo kerdus besar-besar. Padahal di sini sembako. Itu kan kita diajarkan oleh Nabi salah satu tanda kita itu beriman pada Allah adalah berbuat baik pada tetangga. Kalau kita itu iman, salah satu bukti iman kita itu baik pada tetangga. Sehingga dulu sering saya sampaikan, marilah kita berlatih diri untuk berbuat baik pada tetangga. Salah satunya kalau Anda misalnya nanti di rumah, nikah, di rumah sendiri, kalau kita pulang dari kampung, biasanya dari kampung oleh emak kita, nah, itu kan digawani klopo, gawani ayam, nah, berbagilah tetangganya dikasih. Walaupun mungkin hanya jeruk loro misalnya. Karena kan memang harus berbagi begitu. Biasakanlah begitu. Itu sebagai salah satu cara kita berbuat baik pada tetangga. Kalau ngendika sapa Kanjeng Nabi, layu minu, tidak dianggap iman sapa hadukum hatta ya mana, sehingga merasa aman sapa jaruhu tetanggane man biwasikotihi bi wa ikotihi saking fitnahe man. Jadi katakan Nabi begini, orang itu tidak akan disebut iman kalau sampai tetangganya tidak aman dari gangguannya dia. Artinya kalau kita suka mengganggu tetangga, tidak baik pada tetangga, berarti kita bukan orang yang beriman. Anak tonggone duwe kucing diindrin. Diindrin ngerti ya? Diracun. Kalau dulu kita masih ingat, saya masih kecil, suka pelihara macam-macam. Punya bebek, punya apa, karena di depan rumah itu ada sungai. Kalenan kecil yang airnya cukup jernih dulu, saiki mati. Nah, kita duwe bebek, duwe ini. Begitu bebek agak besaran, di sore dicari nggak ada, ternyata semua mati di pinggir sungai, karena diracun oleh orang. Ada tuh yang gitu. Enek opo dikasih makanan yang beracun dan seterusnya. Itu artinya kan kita telah tidak baik pada tetangga. Salah satu bukti kita iman pada Allah adalah berbuat baik pada tetangga. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, man sapane wong yu'minu kang iman sapa man billah wal yaumil akhir fal yukrim, maka memuliakan sapa man jarahu ing tetanggane. Salah satu bukti iman memuliakan tetangga, salah satu bukti iman tetangga kita aman dari perilaku nggak baik kita. Itu etika kita dengan keluarga. Nah, sekarang yang keempat, ada buduhuli, etikane masuk alal buyutin nasi ngatasi rumah orang lain. Kita mau namu, etikanya gimana? Fa'adabul islami, mongko utai etika Islam fidalika ing dalam bertamu, iku ayab da'ah. Pertama-tama memulai sepeman awalan yang pertama bil isti'dhani, dengan minta izin salah samarotin 3 kali, ketuk pintu lah. Kalau mau namu ketuk pintu, atau kalau Anda mau namu ke kamar yang lain, gak langsung buka kamar, karena kita nggak tahu jangan-jangan di dalam lagi melakukan sesuatu atau ada sesuatu yang sehingga harus ketuk dulu. Mbak, mau masuk. Kalau oke, baru ngetuknya maksimal 3 kali. 3 kali diketuk kok nggak dipersilahkan, ya pulang. Gak maksa. Iki ketuk rekam, langsung didobrak. Enggak.
diketuk 3 kali, istidzan 3 kali. Salah sama rotin 3 kali izinnya. Li'annahum fil marotil ula yang dalam ketukan pertama yang tansituna mungkin tidak dengar, mereka diem karena mungkin tidak dengar. Wa fil salisati yang kedua yastaslihuna, mulai memperhatikan siapa gitu kan. Di bel pisan mungkin tuan rumah belum ngeh, cik ngantuk, kemudian di bel lagi kedua mulai sadar kalau ada tamu. Wa fis salisati yastadzinun, kemudian ketigalah mereka ngasih izin. Atau kalau nggak izin yo au yarudunahum, menolak, nggak diizinkan. Nah, kalau 3 kali nggak dibukakan, ya mungkin karena beliau tidak menghendaki ada tamu. Sangat mungkin tuh tuan rumah itu capek banget, kata layah-layah, ngebel, terus biarin aja lah. Nah, biarin itu berarti ketika 3 kali dibel nggak ada, yo berarti itu kalau ada orang di dalam, sangat mungkin beliau tidak ngeh untuk menerima tamu. Karena tidak semua toh, Anda bisa bayangkan kalau Anda baru capek, pusing ning kantor, ngadepi mahasiswa yang bulet, terus mulai capek, lagi capek mau layah-layah naik tamu teko, apa enggak ya pusing kita tambahan. Karena mungkin itulah kan kita juga harus paham. Karena itu kita ya balik, kalau tidak memungkinkan untuk ketemu ya balik. Jangan dibel sowe koyo ngebel apa itu? Lagi kita gugah subuh gak tangi-tangi ya. Iku dibel langsung dipanjer ditinggal ngale. Wa yakunu apa dalika bitaslimi dengan salam. Kala ngendika sapa Allah taala ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, latat hulu aja masuk sapa sira buyutan ing rumah ghaira buyutikum selain rumahmu hatta tastaknisu sehingga minta izin sapa sira wa tusalimu lan salam ala ahliya. Etikane ngetuk pintu terus salam. Atau kalau nggak ngetuk pintu ya salam. Biasanya salam tuh gak patek denger. Neng adoh kono. Apalagi mau gede, kamare ning kene, pintune ning kono, gerbangnya ning gone perapatan misalnya. Kan nggak akan ketemu. Sehingga kita diajarkan minta izin dan salam. Faidah sa'dana, nalikane sudah minta izin, wasalamalan salam, setelah Anda ketuk pintu salam, salah sama rotin 3 kali, tetapi sumalam yu'dan, kemudian atau yu'din tidak memberikan izin lagu maring man ya fal yaraji, mongko balio. Coba diketuk 3 kali, salam 3 kali, kok gak ada jawaban, gak dibukakan pintu, ya sudah pulang. Kan gampang toh. Besok ketemu, Mbak aku wingi sing nggone sampean lho wis gugur kewajiban. Aku serodo sampean gak ono, misalnya kan gitu. Tapi artinya etikanya adalah ketuk 3 kali, izin 3 kali. Kalau sampai 3 kali nggak ada jawaban, maka kita pulang. Kita tidak memaksa. Gak kok. Kecuali bangunkan subuh. Diketuk 3 kali, Mbak, bangun Mbak, asal diketuk alus. Gak dengar keras. Gak dengar lah Mas Ati langsung oprok. Kan? Sampai bangun. Itu 3 kali. Nah, sekarang yang harus dilihat ini, wa min adabil istidzani, lan iku termasuk etikane minta izin, ala yakifa, utawi yen ora berdiri fi mujahadil babi di depan pintu. Itu dulu ya. Kalau dulu kan pintu nggak tertutup, selambuan begitu, sehingga kalau Anda berdiri di depan pintu itu wis ketok jerone omah. Itu nggak etis, nggak pantas. Karena kan di dalam rumah mungkin ada sesuatu yang mereka privasi, sehingga kalau itu kan pada mengintip ngarep pintu, sehingga kalau di sini dikatakan minta izin untuk masuk hendaknya tidak di depan pintu karena akan kelihatan bagian dalam. Saya kira kan pintunya tertutup, maka yo berarti bisa silakan gimana Anda bisa menempatkan diri. Fafil hadisi
mongko iku dalam hadis ana rajulan sak temani seseorang iku istadzana minta izin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqoma mongko berdiri mustakbilan halih madhep lil al-baba ing pintu. Ini kasusnya pernah ada zaman Nabi. Ada seorang sahabat mau namu ning Kanjeng Nabi, berdiri di depan pintu. Apa kata Nabi? Faqala mongko dawuh sapa Nabi hakadza ainuka wa hakadza. Berarti kamu melihat ke dalam ya. Nabi merasa nggak nyaman. Karena mungkin kontaknya ketika itu pintunya nggak kayak kita. Yang kemudian anek selambune, anek pintune, anek maceme. Sehingga kita ngadep di depan pintu, Nabi mengatakan hakadza nadhar. Ainuka, matamu berarti nginceng ning jero, gak nyaman. Itu nggak etis. Karena kita belum diizinkan untuk masuk, sehingga nggak etis kalau ngintip. Kita malah digedori, jendelanya dibukai, diincengin jero. Kita nggak diajarkan begitu. Fa inama istadzana, mongko mesti ini amrih izin min nadhari saking nadhar. Jadi artinya kita nunggu minta izin itu gak kok ngintip dan masuk duluan, tapi nunggu di luar. Itu etikanya begitu. Wa hasan wa adabu istidzan kasiratun jiddan. Etika minta izin itu setiap daerah berbeda, silahkan. Konteksnya bisa tidak sama antara zaman kita dengan zaman Nabi. Bukan hanya zaman kita dengan Nabi, mungkin antar daerah beda. Antara gaya Malang, gaya Meduroan, gaya minta izinnya kan beda toh. Kita Malang mungkin lembut. Di tempat lain kan mungkin makso izinnya. Konteksnya bisa beda, silakan, tetapi yang penting prinsipnya adalah kita tidak boleh masuk rumah orang lain tanpa izin. Itu prinsipnya. Sehingga kalau ingin masuk, izin dulu. Setelah diizini baru Anda boleh masuk. Kalau Anda tamu, begitu Anda masuk, oke Mbak, silahkan duduk, silahkan tunggu. Maka Anda boleh nunggu duduk di tempat ruang tamu. Tapi tidak kemudian golek sembarang barang. Golek foto, golek opo. Enggak. Anda itu tamu kok koyok inspektur. Golek sembarang barang. Walaupun mungkin seanda akrab. Ada satu hal yang harus kita pahami. Seakrab apapun kita terhadap teman atau dengan saudara, tetap saudara punya rasa privasi yang nggak mau diganggu. Sama dengan Anda, kita mempunyai hak privasi yang orang lain nggak boleh ganggu. Kadang ada tuh orang tertentu itu bukan hanya teman, istrinya aja lo nggak boleh ganggu. Suatu ketika kita pernah silaturahmi ke seseorang, orang itu cerita, Mas, dia barusan marahan sama istrinya karena HP ini didelok bojone. Coba, itu Anda juga harus paham itu. Ada suami-suami yang ini HP-ku, saya yakinlah saya tidak akan selingkuh, cuma ini nggak mau dilihat oleh istrinya karena ini privasi bagi dia. Itu juga harus paham kita. Artinya seakrab apapun kita, tetap ada orang yang harus kita jaga privasinya. Anda ingat kemarin, anak itu harus minta izin ke orang tua kalau ingin ketemu pada konteks tertentu toh, karena ada privasi. Itu yang kita harus paham. Walaupun Anda sangat akrab sekalipun, tidak boleh bukai lacine, bukai dapure, kecuali kalau minta makan, misalnya begitu. Enggak, tapi ini guyonan. Tetapi prinsipnya begitu. Prinsipnya adalah jaga privasi teman kita, hargai ruang pribadi mereka masing-masing. Itu yang harus kita pahami. Oke, nanti kita lanjutkan pada poin kelima. Al-Fatihah. Rabbi fa'na minha lantana Rabbi alimna wa kifa'una Rabbi faqih wa faqih ahlana wa qarabata Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.